وإظهار شعائره على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, khususnya para nabiyin wa nabiyat di mana saja berada, wabil khusus di sekitar Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Alhamdulillah pada saat ini kita melaksanakan dan mendapatkan hari yang istimewa, yaitu Hari Santri Nasional, dan sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya di LDNU Kabupaten Bogor TV ini guru kita Abah Kiai Haji Ruslan Abdul Ghani. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Abah, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dakwah di Cilengsi Abah sebagai proisyuriah lancar-lancar saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai sekarang berjalan. Abah, sekalian mau dengar cerita Abah, bagaimana sih keadaan para santri zaman dahulu dalam melaksanakan proses mengambil pengetahuan atau menimba ilmu. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man annama bil qadam wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil arab wal ajab wa ala alihi wa ashabihi ma qataba qatibun aw wa'adu wa isun lil awam amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Salawat kita salam semoga tercurah kehadiran baginda tercinta dan mencintai Allah Nabiyana wa Habibana besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saudara rahim sadirin rahimakumullah, semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang zaman thalabul ilmi, ya sesuai dengan yang dikatakan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa udwanun li kulli mahamid. Di antaranya syarat talab ilmu itu adalah jukain wa hirsin wa istibarin wa bulgatin wa irsadi ustadin wa turi nyawanin. Anak-anak tananul ilma illa billahin, tidak akan hasil ilmu kecuali 6 perkara. Yang pertama adalah jukain, harus akalnya itu yang sehat. Wa hirsin, dan betul-betul mencari ilmu. Jangan ada sifat di dalam thalabul ilmu itu adalah sifat malas. Ia bitikror harus 40 kali. Jangan kita merasa bahwa kita ini bodoh. Jadi dalam satu kalimat itu harus dihafal 40 kali. Jadi tidak ada yang bodoh, karena kata yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah itu tidak akan merubah itu nikmat seseorang, ma biqaumin, nikmat suatu kaum siapa saja itu, apakah santri gitu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga beliau itu merubah tingkah dari tingkah buruk ke dalam tingkah yang baik. Ketika tingkah malas ke dalam banyak menghafal, maka nanti nikmat ilmunya akan diberkahkan oleh Allah, ditambah ilmu. Seandainya berubah tingkah dari sifat malas ke sifat banyak menghafal, itu berarti tidak disarankan untuk selalu merasa bodoh. Jangan. Berusaha untuk selalu mengulang-ulang dari malas kemudian ke selalu menghafal. Intinya begitu.
yang dialami oleh semua santri-santri zaman dulu dan bil masakoh gitu. Jangan mengharapkan terus diempanin ataupun dikirimin dari orang tua gitu. Kita harus banyak belajar dengan berpuasa, banyak belajar kita berdoa, beriadoh gitu. Melatih nafsu kita, melatih diri kita menjauhi dari hal maksiat supaya kita mencapai menjadi santri yang sesungguhnya. Intinya kan santri itu adalah manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya, manusia yang soleh dan solihah. Al-qaim bihubbillah wa bil ibadi, yang menjalankan hak Allah dan hak kemanusiaan. Intinya dengan ilmu modalnya untuk mencapai ketakwaan, jadi manusia yang seutuhnya, manusia soleh gitu. Intinya kita masuk pesantren menjadi santri itu Jadi manusia yang seutuhnya. Kalau ini Abah, saat awal-awal pesantren itu saya mendengar dari para guru-guru masyayikh itu menyampaikan para santri harus hidup prihatin. Yang tadi kata Abah itu emang ada apa ya, semacam riadoh yang seperti apa Abah? Ya riadoh seperti riadoh dengan sholat diriadohin gitu. Sholat kita habis wudhu, syukur wudhu, lalu sholat sunat to'at, lalu sholat sunat taubat, lalu sholat sunat hajat gitu. Terus aja itu berurutan. Usolli sunata syukur wudhu rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Usolli sunata to'ati rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Usolli sunata taubati rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Usolli sunatal hajati rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu senantiasa melaksanakan siang maupun malam. Ya utamakan di dalam habis sholat itu, habis sholat yang 5 itu kita bersujud kepada Allah dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 41 kali, lalu membaca Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu kita bangun dari sujud membaca ilahi inni abduka dha'ifi wa inni abduka jahili. Aku ini adalah orang yang doib, yang bodoh, yang lemah. Wa ini abduka jahil, aku adalah orang yang bodoh. Pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala 11 kali. Dengan pengakuan itu nanti kita merasa rendah diri di hadapan Allah. Lalu kita merasa akan menyayangi kepada orang-orang di sekeliling kita. Maka kita harus pengakuan terhadap Allah. Jangan merasa kita itu bisa gitu. Jangan merasa kitab apa ataupun lihat dalam kitab apa gitu. Jangan suka nantang begitu, nggak boleh. Karena walaupun kitab kecil di dalam Nadatul Ulama itu gitu, kalau Allah tidak mengizinkan bisa, tidak akan bisa. Maka di situ pengertiannya kita harus bermunajat kepada Allah. Ilahi inni abduka dhaif wa inni abduka jahil. Lalu membaca istighfar 100 kali, membaca syahadat 100 kali, membaca sholawat 100 kali. Itu riadoh, disebut asrul muluk. Riadoh asrul muluk arti kata supaya kita ini betul-betul menjadi santri. Lalu bermunajat kepada Allah dengan berwirid. Wabirun fahobirni maqoma wa yabzotan banta ilahi holiku halki ajma'an. Itu supaya waspada diri kita terhadap ilmu Allah, mudah kita masuk untuk menghafal apapun ilmu Allah yang diberikan oleh guru. Terus wabil fatihah fatah waqtar qulubana likasbil wabiyina fi qulubi ijahafat, supaya terbuka semuanya yang rahasia gitu, yang tertutup di dalam ilmu Allah, supaya terbuka semuanya. Wa bi ilmi alimu alimni ilman nafi'an wal hikni bis-sholihin. Dan aku menginginkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu supaya menjadi derajat orang-orang yang soleh gitu. Ini
artinya jadi santri itu supaya jadi solihin, arti kata kita itu menjadi manusia seutuhnya. Ada riyadhah permula di dalam ketika kita waktu menjadi santri, itu diharuskan sebetulnya bagi santri-santri yang belajar untuk prihatin, itu bil masakoh, arti kata masyarakat atau prihatin kita di dalam kehidupan sebagai santri. Abah, kalau itu kan zaman dahulu mungkin karena masalah keadaan ekonomi juga mendukung untuk prihatin. Sementara sekarang ini pesantren-pesantren banyak yang untuk urusan makan saja sampai 3 kali, 1 minggu telur ayam pasti. Apakah itu berarti meninggalkan prihatin atau gimana, Abah? Enggak, tidak. Walaupun ya itu kan yang menjaga itu kita gitu, pribadi. Ya kalau masa sekarang dengan masa lalu lain lagi gitu. Maka kata Rasulullah SAW, adibu auladakum fi jamanin wa jamanikum. Coba berikan contoh didikan kepada anak-anakmu di zaman, tetapi jangan disamakan dengan zamanmu gitu. Jadi kalau sekarang masanya lain. Kalau dulu kalau masa Abah gitu menjadi kutu kitab gitu, karena memang otak dan pikir hanya kepada kitab, bil masakoh kitab. Di dalam ya kitab kuning Nahdlatul Ulama yang ditentukan oleh ulama dengan penafsiran ulama. Kalau masa sekarang gitu untuk bil masakoh ya sesuai dengan masyarakatnya anak sekarang gitu. Tetapi kalau dulu ibarat beriadoh sampai 100 hari gitu. Ya bagaimana nih anak sekarang bisa beriadoh ibarat hanya dengan 7 hari ya 7 hari gitu. Jadi nilai dari bukan arti kata mengurangi daripada nilainya riadoh, tetapi untuk di zaman sekarang gitu. Untuk masakoh seperti orang tua kita dulu tentunya sangat jauh untuk bisa melaksanakannya. Yang penting kita sekarang ya sebagai santri untuk bil masakoh belajar beriadoh walaupun tidak seperti riadoh orang-orang dulu gitu. Jadi kita tetap melaksanakan riadoh walaupun sudah pasti tidak akan seperti yang dahulu gitu. Karena tetap aja ya sesuai dengan keadaan santri gitu, sebagai santri gitu di dalam ta'rif labjinya kan gitu, muarafun ala salasatin khusim hadun warasmiun walabjun ulim, secara labjiatnya ta'rif isbatu sa'in bidalil, kata ahli lugawi gitu. Lugawi itu bahasa, kata ahli lugawi karena di dalam lugawi itu ada korinatu syar'i, santri gitu, syar'inya itu ada korinanya, itu ada kilahuma syar'iyun urfiyun nahur taqali hadratis syufi wa awal lugawiyul majlum musar aw isti'anatu fa'amal awalu. Maka di dalam iya santri itu adalah sinnya itu satirul uyub, dalam arti kata satirul uyub menutupi keburukan orang lain, kejelekan orang lain. Jangan pernah membukakan keburukan orang lain, jangan pernah membukakan kejelekan orang lain, karena kita sebagai santri harus menutupi keburukan orang lain dan jauhkan diri kita daripada keburukan itu, kemaksiatan itu. Itu adalah santri. Kalau kita membukakan keburukan orang lain, maka Allah pun akan membukakan keburukan kita. Itu sudah bukti. Jadi santri itu harus satirul uyub, menutupi keburukan orang lain. Yang kedua, nunnya naibun anil ulama, penerus daripada ulama. Kita terus menjadi penerus daripada ulama. Kita lanjutkan perjuangan ulama-ulama yang notabene adalah dengan berjuang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjadi pengganti. Dalam arti kata pengganti daripada mudok, kalau ahli nahwu mengatakan gitu. Kata ahli nahwu pengganti daripada mudok, kita sebagai mudok pilih gitu. Sebagai mudok pilih, tapi harus menjadi
penggantinya. Kita harus mengganti guru-guru kita. Kita pengganti daripada ulama. Karena ulama ummati ka anbiya Bani Israil, ulama umatku kata Rasul laksana anbiya di Bani Israil, derajatnya karena tingginya derajatnya gitu harus diikuti oleh santri-santri. Karena nun daripada santri itu adalah naibun anil ulama. Terus taknya itu adalah taibun minaz zanbi, ahli taubat di dalam dosa, ahli istighfar, ahli sholat taubat. Ia sesuai dengan syarat taubat, utlub madaban binadamati muknian watar kul dunubi il mustaqbalah wa bara'atun min hakil adami. Di antaranya kita itu merasa nelangsa daripada dosa. Yang kedua, kita itu harus harus tekad kita itu menjauhi daripada dosa. Terus yang ketiga, harus dibersihkan daripada dosa dengan nangis di antaranya siang malam karena ingat kepada dosa. Dan wabaroatun ala hakil adami, yaitu membersihkan diri daripada hak-hak orang lain. Kalau kita merasa berjolim terhadap orang lain, banyak minta maaflah terhadap orang lain. Kita pernah membicarakan kejelekannya, kita minta maaf kepada orang lain. Kita pernah memfitnahnya, kita minta maaf kepada orang lain. Yang pernah kita sakiti, itu adalah kelakuan santri. Karena santri taibun minaz zanbi, ahli taubat di dalam dosa. Dan yang keempat adalah rohnya itu adalah rohidun anil jahili, dia itu adalah pengurus orang-orang yang awam, pembimbing orang-orang yang awam. Belajarlah menjadi santri, menjadi pembimbing orang-orang yang awam. Berarti saat kembali dari pondok membimbing masyarakat gitu. Bimbing masyarakat di jalan Allah, baru kita disebut dengan santri. Yang pertama adalah satrul uyub, selalu menutupi keburukan orang lain. Yang kedua, menjadi naibun anil ulama, pengganti daripada kiai-kiai, guru-guru kita. Ketiga, taibun minadan bi, ahli taubat di dalam dosa. Dan yang kelima, ro'inun anil jahili, pengayom orang-orang yang awam. Itulah yang disebut dengan santri. Makanya kita harus belajar menjadi santri supaya belajar menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya. Para pemirsa LDNU Kabupaten Bogor TV, demikian tadi kita mendengarkan ceramah dan tausiah dari Abah Yai kita, Abah Agan, yang menjelaskan tentang bahwasannya saat sekarang ini berkaitan dengan Hari Santri Nasional, bahwa kita kembali ke definisi santri yang didefinisikan oleh ulama dari mulai tadi huruf sin, nun, ta, dan ro, sehingga kita bisa menghayati makna dari santri. Dan bagi para santri semua di mana saja berada, jangan menyibukkan diri dengan selalu merasa bodoh, selalu merasa saya tidak akan mampu menghafal pelajaran-pelajaran. Karena pada zaman santri zaman dahulu, beliau lebih fokus pada proses, yaitu menghilangkan rasa malas, kemudian mengulang-ulang pelajaran tadi 40 ya Bang? 40 kali. Sampai 40 kali diulang-ulang. Nah, ini adalah perilaku santri zaman dahulu yang diharapkan kita sebagai para santri dan adik-adik kita santri milenial juga untuk tetap bisa melaksanakan itu, termasuk riyadhah, melaksanakan prihatin, senantiasa tadi yang disebutkan Abah, sholat pertama syukrul wudu, kemudian taubat, sholat taubat, sholat hajat, itu harus dilaksanakan agar kita bisa mendekati keberkahan dan kebaikan-baikan
para pendahulu kita semuanya. Abah, bagaimana pesan Abahnya Abah sebagai santri zaman dahulu kepada kami yang santri milenial? Gimana Abah? Ya, eksis tetap terhadap perjuangan yang telah dilaksanakan oleh mujtahid kita, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Karena kita sekarang wa man tabi'ahum menjadi orang yang nurut terhadap tabi'in, ini adalah suatu kebahagiaan bagi kita. Maka terus jangan henti kita berjuang di jalan Allah sebagai santri taklid terhadap madzhabul arba'ah. Intinya. Begitu pemirsa semua. Satu lagi apa? Ini ada yang penasaran. Santri-santri zaman dahulu termasuk yang sebagian ya sekarang nanti yang ke Banser atau Ansor yang ada di Nahdlatul Ulama itu banyak yang meminta kepada Abah dalam hal ini di sini untuk memberikan ijazah amalan-amalan seperti hizib dan lain-lain. Apakah memang zaman sekarang masih patut dilestarikan atau gimana Abah? Ya wajib dilestarikan karena semuanya itu adalah kelakuan santri. Kelakuan santri. Hijib apapun, asror apapun itu adalah kelakuan santri, karena kelakuan santri itu adalah pekerjaan santri gitu, amalan santri, karena semuanya itu untuk menguatkan diri dan keyakinan kepada Allah supaya jiwa kuat, badan sehat, keyakinan mantap terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang harus berwirid, harus berhijib, harus berasror. Berwirid, berhizib, berasror, harus semua santri itu harus, ya diantaranya yang tadi juga asror juga tuh yang Abah bicarakan ketika yang tadi Abah bicarakan di dalam Riyadhah gitu. Ya. Itu asror rahasia untuk membukakan ilmu Allah dari ilmu tajwid, ilmu nahwu shorof, ilmu mantik bayan, ilmu munadzarah gitu. Itu perlu supaya akal kita itu selalu sehat. Karena mensadain korporisano gitu. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kalau sudah jiwanya kuat, nanti hafalannya juga banyak gitu. Memorinya juga beberapa giga gitu. Memori berapa giga? Iya, bertambah giganya gitu di dalam otak kita. Makanya ya diharuskan orang santri dulu sampai sekarang itu berhiji, berasror gitu. Seperti halnya kan ada gitu yang jadi ansor santri, yang jadi banser zaman dulu kan sempat ada fatwa gitu, Hizbullah gitu, fatwa jihad di jalan Allah ketika membela negara kesatuan Republik Indonesia.